Kamu selalu nyangka. Aku cuma berusaha jadi istri yang baik buat kamu. Kalau kamu mau. Tapi setiap apa yang aku lakuin selalu salah di mata kamu. Aku udah bilang dari awal. Kalau kamu mau jadi istri yang baik, cukup dengerin aku. Ikuti. Istri yang baik atau cuma jadi boneka? Kemarin saya sebenarnya dari Afdeling di atas itu dapat kopi enak. Oh gitu, ya nggak apa-apa, boleh. Ya cuma sayangnya ketinggalan di situ. Waduh, mending gak usah nawarin sih kan kalau kayak gitu mah sudah berharap terus kamu jatuhin nih. Mas Ferry emang suka bercanda orangnya. Mas Edo katanya sekalian mau ketemu Mas Erik ya? Iya, ntar habis dari sini mau ketemu sama Erik juga. Mau Mas Erik ya? Iya. Iya. Aku juga nunggu Vina sih, Vina mau kesini. Vina, mau ngapain? Nah ini Vina udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kenal kan waktu nikahan kita? Iya, tahu. Aku aja. Dulu Vina. kayaknya gemuk ya. Udah kurusan. Iya, sekarang diet katanya. Jadi aku ajak Vina masuk dulu ya Mas ya. Iya. Kalian lanjut dulu Iya, aja. iya, masuk aja. Permisi Mas. Iya, iya. Yang punya rumah dia. Dia dulu agak gemukan kayaknya waktu nikahan. Ternyata tambah kurus sekarang. Iya, Mungkin kemarin bilang kalau nggak salah apa namanya bajunya itu nggak cukup, nggak muat kebayanya, makanya sekarang dia diet. Iya, Besar iya, gitu. Ber, aku titip Vivi ya. Sekarang kan sudah menjadi tanggung jawab kamu. Ya tetap aku juga bertanggung jawab sama Vivi karena dia sudah ditinggal lama kedua orang tuanya. Dia juga udah dirawat sama Bude, sama aku gitu. Iya. Dia sudah aku anggap kayak adik kandung aku sendiri. Iya, pasti Mas Do. Karena dengan ngambil komitmen ini kan aku harus juga mengambil alih peran Mas Edo, peran Bude yang pernah merawat Vivi. Ya kalau ada apa-apa cerita sama aku nggak apa-apa. Maksud aku kalau kalian berdua ada masalah, jangan pisah tempat tidur. Tetap jadi satu tempat tidur. Alhamdulillah akhirnya kamu nikah juga. Kenapa sih kamu tuh kayak lagi sedih gitu loh? Sedih seneng tercampur sih Vi. Kayak aku tuh kehilangan kamu, tapi kamu masih ada gitu loh. Ngerti nggak? Aku tuh bakal tetap ada buat kamu. Kapan aja kamu mau kesini ya udah nggak apa-apa. Iya pokoknya kamu gak boleh berubah, oke? Nggak akan pernah. Kamu kenapa sih kok nggak tinggal di rumah Bude aja? Ya nggak bisa, kan Mas Ferry punya rumah ini. Mas Ferry pengennya kita tinggal di sini. Ya juga ya. Tapi aku bakalan terus-terusan main kesini kok. Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Mas Ferry juga nggak bakal marah. Dia tuh orangnya sabar, baik banget. Ya terkadang kalau lagi berdua dia emang nggak banyak ngobrol sih selama kemarin kita tinggal di Bude. Tapi kayaknya dia emang sikapnya kayak gitu. Tapi dia baik kok, sesabar itu. Emang kamu tahu kalau Mas Ferry tuh nggak terganggu sama kehadiran aku tiap harinya. Ya enggak sih, menurut aku. Aku takut gangguin kalian berdua aja. Kan aku nggak lagi ngapa-ngapain. Ya, kalau lagi ngapa-ngapain gimana? Maksudnya kalau kepergok aku gimana? Ya enggak, nanti kayak biasanya kamu bantuin kerjaan aku. Mas Ferry tuh cuma bilang katanya jangan banyak keluar. Kalau ada kerjaan ya udah kerjain di rumah gitu. Dia kan ngerti kerjaan aku apa. Pokoknya meskipun kamu udah nikah, cerita apapun harus cerita sama aku. Iya tenang, aku pasti cerita. Iya, kamu harus tetap terbuka ya sama aku ya, janji. Janji. Sekarang giliran kamu. Aku kan udah nikah. Kamu nih waktunya cari yang serius sama kamu. Jangan main-main terus. Iya. Tapi aku nggak maksa kamu untuk cepat nikah ya. Jangan sampai kamu salah pilih. Nikah itu cuma sekali seumur hidup, usahain itu. Jadi pilih orang yang terbaik buat kamu. Aku bakalan ngusahain secepatnya aku bakalan nikah juga. Emang kamu udah yakin mau sama yang mana?
Belum sih. Kamu kok sedih sih? Aku baik-baik aja kali, Vin. Kalau dulu kan kita kemana-mana sering bareng. Cuma bedanya sekarang, aku ada Mas Ferry. Jadi mau kemana, ya aku harus seizin dia, nggak boleh sembarangan lagi. Ya aku ngerti, tapi kamu dikekang nggak sama Mas Ferry? Ya belum tahu sih. Cuma kemarin itu pas pindah, dia tuh bilang ada satu kamar yang nggak boleh diubah atau nggak boleh aku asal keluar masuk gitu. Kamu bentar lagi mau kemana? Kok bilang cuma bentar sih? Oh iya, ya ampun aku lupa banget. Saya tuh nggak begini nih, udah balik nih. Loh, kok udah balik? Karena yang ketemu sama Mas Erik? Iya mau ketemu sama sepupu kamu kan? Aku janjian, Vi. Kamu cuma gini aja kesini? Aku mampir doang. Iya, udah Makasih besok-besok. ya waktunya. Besok-besok beli lagi ya? Aku pulang dulu ya, balik. Mas, Iya. sayang. Kenapa sih aku nggak dibolehin masuk ke kamar yang belakang? Di rumah ini kan ada 3 kamar. Kamar yang itu dulu aku sama mantan istri aku di sana. Oh, jadi maksudnya masih banyak barang-barangnya Mbak Salma ya? Oh, kamar kamu sebelah sini ya, kamarku sebelah depan. Jadi malam ini kau bisa tidur di sini. Aku tidur kamar depan. Loh, kok kita nggak sekamar, Mas? Emang harus kamar? Iya, harusnya kan kayak gitu. Kita udah nikah. Gini, aku butuh adaptasi ya. Jadi nggak bisa langsung tidur sekamar, nggak bisa langsung melakukan hubungan-hubungan intim yang seperti biasanya. Ya, Kemarin kita semingguan di rumah Bude, alasan Mas gak masuk kamar dan nunggu aku tidur, Mas ngehindarin aku ya? oh, nggak ngehindarin, cuman ya itu tadi aku cuman butuh waktu aja untuk bisa ini. Iya, tapi kenapa harus beda kamar, Mas? Yang tahu alasannya aku kan. Mas tuh gak suka ya sama Oh saya? enggak, bukan berarti. Aku kan udah nikah sama kamu. Bentar, Artinya, Mas Ferry nikah dengan saya? Itu karena Mas Ferry cinta kan? iya. Tapi untuk satu kamar aku butuh benar-benar butuh waktu aja. Aku harap kamu ngerti ya. Kamu bisa pindah barang-barangmu ke sini. Dan sekali lagi saya minta tolong jangan buka kamar itu. Kuncinya aku pegang, tapi membantu kita juga pegang serepnya. Karena aku sewaktu-waktu nyuruh bersihin kamar itu. Biar aku aja gak apa-apa, aku bantu bersihin. Enggak. Biar pembantu kita aja. Oke? Aku pengen istirahat dulu, aku capek. Aku buatin makan. Gak usah, pesen aja. Kamu bisa GoFood kok, kamu gak perlu repot-repot masak di sini. Ya tapi kan aku istrinya Mas Ferry, terus fungsi aku Ya di udah sini. biar kamu gak capek. Kan aku nikah sama kamu bukan mau ku jadiin tukang masak. Enggak, aku gak masalah, Mas. Udahlah kamu jangan terlalu banyak ngomong ya. Jadi kamu nurut aja apa yang aku mau. Oke? Gitu kan komitmennya dari awal? Aku istirahat dulu. Mudah-mudahan kedepannya juga mereka langgeng, Amin. bisa mempunyai keturunan yang mereka harapkan. Amin. Terus kita cuma mendoakan doang ya. Ya terus gimana? Nyumbang duit kita. Enggak, setidaknya kita juga harus berusaha juga lah cari pasangan gitu.
Belum sampai sih, aku belum sampai ke situ aku. Tapi ada kan niatan untuk nikah Ya gitu, ada, berkeluarga? aku bukan generasi sekarang yang tidak mau menikah atau child free katanya orang-orang Ya, itu. benar. Enggak mau nikah aku, cuman aku harus banyak mempersiapkan. Aku kan laki-laki nih. Ya, Nah, jadi aku harus mempertimbangkan masalah ekonomi juga. benar. Kita kan sebagai laki-laki bawa anaknya orang, Nah. kita kasih nafkah, kita kasih makan, jangan sampai mereka terlantar lah. Betul lah, orang tuanya menjaga si cewek Mendidik. itu, mendidik sebaik mungkin, ngeluarin duit segala macem, berkorban segala macem lah, kita enak-enakan, Enak-enak. modal sarung doang. Gimana coba? Itu ya. Eh. Kayaknya kita nggak boleh ngecewain orang tuanya perempuan kita, dia Nah. calon istri kita. Ya, sebagaimana kita melihat kalau misalkan kita cari pasangan tuh gimana sayangnya sama orang tua mereka. Ya. Ya kan, semakin sayang sama orang tua mereka, nah berarti ke kita juga sayang harusnya. Iya kan? Bener kan? Oh, dari kayaknya aku mau berak deh. Aku malah lapar nih. Lapar. Jam segini udah lapar kamu. Ya tumben tadi kan cuman sarapannya ya subuh tuh habis sholat subuh, makanya sekarang udah jam 11.34 nih. Aku 7 hari gak berak gara-gara gak boleh minum kopi sama dokter. Ya udah. Asam lambung tinggi. Makanya hindari tuh minum kopi. Ya. Kalau Mas Ferry nggak cinta, kenapa? Ya udah aku coba aja, siapa tahu bisa. Aku belum bisa ngelupain mantan istri aku, mendiam. Jadi aku nggak pengen kamu ngelakuin hal-hal yang membuat aku ilfeel, ngebuat aku gak suka sama kamu. Gimana caranya kamu bisa buat aku sayang, buat aku suka sama kamu? Itu aja yang tak minta. Oke? Harusnya kalau Mas Ferry belum cinta, kita nggak perlu nikah dulu, Mas. Kita udah nikah, jadi nggak perlu diomongin lagi. Ya udah, kamu ikutin aja apa yang aku kasih tahu. Tapi aku cinta kok sama Mas Ferry. Ya udah, nggak apa-apa, bagus. Aku yang belum bisa. Jadi gimana caranya kamu bisa buat aku jatuh cinta sama kamu, gitu kan? Tapi gimana caranya aku bisa bikin Mas Ferry jatuh cinta kalau apa-apa Mas Ferry batasin? Yang bilang batasin siapa? Ya udah, kamu diem aja dengan cara kamu lah. Pekerjaan rumah, ingat ya, aku nikahi kamu bukan aku mau jadikan kamu jadi pembantu. Aku enggak. tahu niat Mas Ferry baik, tapi mungkin dengan cara ini Mas Ferry bisa sayang sama aku dan aku bisa kasih perhatian lebih ke Mas Ferry. Kamu ngeyel ya? Kamu apa-apa selalu bantah omongan saya. Enggak kok Mas, aku nggak niat kayak gitu. Sudah kamu lakuin kok. Ya Aku udah bilang jangan buat hal-hal yang kiranya bikin aku ilfeel. Nah ini tuh bikin aku ilfeel, tahu? Aku minta maaf. Aku buang aja masakannya kalau Mas Ferry nggak mau makan. Ya udah dimakan, udah kadung dimasak kok. Kenapa kamu buka kamar Salma? Tadi pagi aku minta kuncinya di Bibi, jadi aku beresin beberapa barang. Kamu tahu kan? Aku nggak bolehin kamu untuk masuk ke sana, kecuali Bibi. Mas ini udah beberapa bulan, dan sampai saat ini aku masih nggak kamu izinin untuk tidur di kamar utama. Ya udah, ikuti aja dulu. Mas, aku istri kamu loh, dan sampai detik ini kamu belum pernah nyentuh aku. Kamu gatel? Hah? Kamu sudah gatel? Aku istri kamu. Iya. Kamu bisa-bisanya sih ngomong kayak gitu? Kan hak aku juga dong buat nyentuh atau enggak sama kamu. Ya harusnya isi kamar itu aku buang aja sekalian. Itu mendiang barang-barang mendiang istri aku. Ya aku tahu. Aku cuma minta kamu jangan masuk ke kamar itu. Fungsinya aku di sini sebagai istri kamu terus apa? Kalau kamu masak aja nggak masalah. Kalau kamu menyapu silakan. Tapi coba-coba masuk ke kamar itu. Jadi barang-barang itu lebih penting buat kamu daripada aku. Aku cuma larang kamu masuk.
Kalau kamu masih nyimpen barang-barang itu, kapan kamu bisa lupa? Aku nggak minta kamu ngelupain sesuatunya, tapi hargain itu aku hak sebagai aku. istri kamu. Kalau kamu nggak suka, ya udah pergi aja. Simpel kan? Harusnya dari awal aku nggak pernah nikah sih sama kamu. Kalau ujung-ujungnya bakal kayak gini. Harusnya gitu. Harusnya kamu nolak dulu, bukan ikut-ikut aja. Aku cinta sama kamu. Salahnya kamu cinta sama aku. Harusnya kamu dari awal nggak pernah setuju. Mas, kamu ngebet. Kayak nekain kamu. Ya. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kamu tuh bisanya cuma nyakitin aku. Oh, sakit. Kamu sakit. Nggak kuat. Kamu udah fatal di sini. Kamu melanggar beberapa aturan, selalu kayak gitu. Setiap kali aku tegur, kamu selalu nyangka. Aku cuma berusaha jadi istri yang baik buat kamu. Kalau kamu mau Tapi setiap apa yang aku lakuin selalu salah di mata kamu. aku udah bilang dari awal, kalau kamu mau jadi istri yang baik, cukup dengerin aku. Istri yang baik atau cuma jadi boneka? Hah? Aku kayak pajangan aja di sini, yang penting ada, yang penting orang-orang lihat aku ada di sini sebagai istri kamu, padahal kamu nggak pernah. Kamu makan secukupi. Aku nggak butuh itu, Mas. Aku butuh kasih sayang dari kamu. Ya udah, dengan aku belanjain kamu baju, belanjain kamu perhiasan, itu untuk kasih sayang, udah selesai. Oh, materi doang. Materi yang kamu hitung. Atau dulu kamu sama Mbak Salma kayak gini? Hah? Jangan sama-sama enak, kamu sama-sama nggak akan Iya, tergantikan. nggak, aku tahu, aku nggak bakal pernah sepadan sama Iya Salma. betul. Terus apa? Aku nggak bisa apa-apa. Salma tuh nggak kayak kamu. Dia nurut apa yang aku omongin. Aku Vivilia, aku bukan Salma. Iya beda. Bedanya kamu sampai sini tuh ngeyel terus. Kamu minta aku pergi, aku akan pergi. Kalau kamu masih nggak bisa ngelupain Mbak Salma, nggak apa-apa. Sekalianan aja, kamu nggak usah pulang. Oke. Kamu ngapain bawa koper kayak gitu? Ada apa? Aku udah capek, Mas. Aku pulang sini ya. Aku tinggal di sini lagi, boleh kan? Boleh, tetap boleh. Cuman aku ingin tahu kamu kenapa. Kamu nggak pernah cerita. Kamu bilang kamu baik-baik aja. Terus tiba-tiba kamu datang kayak gini, aku kaget dong. Dari awal aku nikah sama Mas Ferry, kita nggak pernah tidur bareng, Mas. Hah? Nggak mungkin lagi. Ferry bisa, ya aku pikir bisa bermuka dua lah ibaratnya. Dia emang baik, dia emang kasih semua hal, aku nggak boleh kerja. Dia bener-bener manjain aku, dia kasih duit buat aku. Tapi selama ini aku cuma jadi boneka aja. Selama ini aku cuma jadi pajangan aja di rumahnya. Dia nggak pernah bisa ngelupain Mbak Salma. Aku nggak minta dia bener-bener bisa ngelupain Mbak Salma seutuhnya, tapi paling nggak hargain aku sebagai istrinya, Mas. Ya jujur, aku dengar cerita kamu, aku juga kecewa sih sama Ferry. Aku minta maaf ya, karena aku yang ngenalin kamu sama Ferry juga. Enggak. Mas Edo nggak salah, Mas Erik juga nggak salah. Mungkin yang salah di sini Ferry. Harusnya kalau dia nggak pernah cinta sama aku, kenapa dari awal dia harus setuju sama pernikahan ini? Ya, aku ngerti kamu kok. Kamu sabar dulu ya. Kamu sabar lagi. Mungkin dia memang benar-benar nggak bisa melupakan masa lalunya. Kalau aku di situasi Ferry, mungkin aku juga akan berperilaku sama. Cuman ini menurutku salah. Mas, aku di sini bersaing dengan batu nisan. Iya, Aku nggak bisa apa-apa. iya aku ngerti. Aku nggak bisa maksa dia buat ngelupain seseorang yang emang udah tertanam di hati dia, Mas. Iya, aku ngerti kok. Kamu sabar dulu ya. Kalau Budi nanya, Aku bakal tutup itu semua. bilang aja aku pengen liburan beberapa Iya, hari di sini aku bakal karena bilang jadi keluar kota lah. Kamu tinggal di sini aja karena di rumah gak ada orang.
gampang aku bisa menutup itu semua. Yang penting kamu sabar, kamu jangan cerita sama Bude juga ya, karena pasti kepikiran Bude kalau kamu tahu kayak begini. Aku nggak mau udah jadi mikir. Aku Kamu nggak itu pasti mau. mikir, kamu kan sudah kayak anak sendiri. Kamu juga seperti adik aku sendiri. Mas, aku minta maaf ya kalau kayak gini aja aku Enggak apa-apa, aku yang gagal. minta maaf karena kamu jadi seperti ini. Aku udah berusaha sebaik mungkin jadi istri Mas Ferry, tapi Mas Ferry nggak pernah nganggep aku. Iya, aku tahu, aku ngerti kamu kok. Aku percaya kamu. Ya udah, Kamu masuk dulu deh. aku taruh barang-barang di Iya. dalam ya. Kamu sudah makan belum? Belum. Nanti Aku aja. siapin makan ya. Dok, Ada masalah apa sama Vivi? saya minta maaf. Sebenarnya salah paham aja. Memang saya sangat disiplin di rumah, jadi saya memperlakukan beberapa peraturan yang nggak boleh Vivi melanggar itu. Dan itu komitmen kita dari awal, Mas Dok. Kalau kamu emang beneran gak sayang sama adik aku, harusnya di awal kamu gak perlu memaksa untuk menikah sama adik aku. Oh, Dia memang bukan adik kandung aku, dia sepupu. enggak, bukan gitu, Mas Dok. Vivi nyoba masuk ke kamar mendiang istri aku, jadi aku marah. Ada yang hilang barangnya di kamar itu. Nggak ada yang hilang, tapi dia udah melanggar itu. Ya, Dia aku niat terlalu baik, cuma keras. bersih-bersih, Fer. Ya, aku salah. Aku sini untuk jemput. Berarti selama ini kamu pura-pura bahagia. Aku bahagia sama Mas Ferry. Aku cinta sama dia. Tapi semua itu nggak cukup. Semua itu nggak cukup. Aku nggak bisa masuk terlalu dalam ke masalahmu yang satu Udah ini. apa-apa. Dengan kamu ada di sini aja aku udah bisa tenang. Aku baik-baik aja. Aku nggak mungkin diem aja. Kamu mau ngapain? Kamu mau datang? Kamu mau marah-marah sama Mas Ferry? Gak boleh. Dia kan masih suami aku. Terus kamu bakalan ngapain? Aku tunggu keputusan dia. Kalau dia mau bertahan sama aku, mungkin aku akan berjuang. Tapi kalau dia udah nggak sayang sama aku, nggak bisa cinta sama aku, ya mungkin aku akan lepasin dia. Aku nggak bakal maksa perasaan seseorang. Kalau dia nggak bisa cinta sama aku, nggak apa-apa. Tapi kamu baru aja nikah. Iya, baru beberapa bulan. Kalau kamu jemput dia, tapi kamu belum selesai dengan masa lalu kamu belum selesai dengan hati kamu, ujungnya pasti sama aja. Pasti bakalan seperti ini lagi. Ya, dari kejadian ini saya belajar kalau yang udah nggak ada itu nggak bisa kita harapin lagi. Kita harus bergerak ke depan. Dan saya salah. Ya, Vivi sedih, Vivi nangis. Ya, saya tahu itu karena memang kata-kata saya buat dia sakit. Ini baru sekarang ini aku lihat Vivi nangis semenjak dia tinggal sama aku. Ya jujur aku kecewa, aku marah. Tapi itu kembali ke kamu lagi. Kalau kamu mau lanjut sama Vivi, silahkan. Kalau kamu nggak mau lanjut juga nggak apa-apa. Vivi juga cerita katanya kamu juga nggak pernah nyentuh dia sama sekali. Itu karena saya menghargai dia. Jadi saya ke Vivi dulu, Mas Dok. Ya, aku titip Vivi kalau emang kamu serius. Iya. Vivi ada di warung. Ada, Mas Dok. Iya. Tidak, kamu mau makan apa mau aku buatin? Aku bisa loh, karena Budi udah ngajarin. Apa ya? Aku coba menu yang ini
ini aja ya? Vi, aku mau ngomong. Iya udah, kamu tunggu di dalam. Nah, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Ngapain Mas kesini? Menjemput kamu. Aku minta maaf. Karena ya aku sadar kata-kataku memang selalu nyakitin kamu. Itu karena aku nggak bisa membuang masa lalu aku, itu masalahnya. Dan aku bisa jadiin ini pelajaran buat aku, bahwa apapun yang udah nggak ada, nggak bisa kita harapin lagi. Justru yang terpenting adalah masa depan, itu kamu. Kamu ngomong kayak gini bener-bener atas kemauan kamu sendiri? Kalau karena disuruh, aku nggak bakal ngejar sini mantan kamu ke rumah. Mantan? Ipul. Ngapain dia ke situ? Aku udah nggak ada hubungan lagi, bahkan aku nggak tahu dia sekarang di mana. Nitip kamu banyak cerita tentang kamu, tentang hubungan kalian, tentang gimana kalian gak direstui sama orang tuanya. Aku udah terbiasa kok dapat perlakuan kayak gini karena aku seorang yatim piatu. Bukan itu yang aku maksud. Aku bersikap kayak gitu bukan karena keberadaan kamu yang kayak gitu, enggak. Iya, aku paham. Aku nggak bisa apa-apa, Mas. Karena aku bersaing dengan batu nisan di sini. Apa aku harus mati dulu biar kamu bisa sepenuhnya ngenang aku juga kayak Mbak Salma? Aku baru sadar dan aku benar-benar minta maaf. Aku janji aku bakal berubah dan bisa nerima kamu sepenuhnya. Mas bisa sayang sama aku? Sebenarnya yang bikin aku marah, aku takut luntur rasa cintaku ke Salma dengan perlakuanmu yang kayak gitu. Aku nggak minta Mas Ferry ngelupain Mbak Salma. Aku cuma minta Mas Ferry hargain aku sebagai istri Mas Ferry sekarang. Ya aku yang salah, aku itu. Aku terlalu keras sama kamu. Lihat kamu baik, aku tahu itu. Aku cinta sama Mas Ferry, secinta itu. Sejak pertama kali aku ngeliat Mas Ferry, ada laki-laki baik seperti Mas Ferry yang mau ngelamar aku. Bahagia banget. Aku denger semua cerita Mas Ferry, ditinggal Mbak Salma, dan milih untuk sendiri, dan sampai akhirnya Mas Ferry setuju untuk nikah sama aku. Aku beruntung. Aku minta maaf. Kamu sampai sini tuh ngeyel terus. Kawin, 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 Kamu sampai sini tuh ngeyel terus.
Kawin. Dan kamu sampai sini tuh ngeyel terus. Kawin. Dan kamu sampai sini tuh ngeyel terus. Kawin. Dan kamu sampai sini tuh ngeyel terus. Kawin. Dan kamu sampai sini tuh ngeyel terus. Kawin. Dan kamu sampai sini tuh ngeyel terus. Kawin. Dan kamu sampai sini tuh ngeyel terus. Kawin. Dan kamu sampai sini tuh ngeyel terus. Kawin. Dan kamu sampai sini tuh ngeyel terus. Kawin. Dan kamu sampai sini tuh ngeyel terus. Kawin.